أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والرحمين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين خصوصا لا حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع أزواجه خصوصا لحضرة سيدة خديجة سيدة عائشة وإلى حضرة جميع أهل بيته وذريته خصوصا سيدة فاطمة سيدنا حسن سيدنا حسين وإلى حضرة جميع أصحابه خصوصا لحضرة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وجميع العشرة المبشرة بالجنة وجميع أهل أحد وجميع أهل بدر وإلى حضرة جميع التابعين وتابع التابعين حسن الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين وحسن القرني وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا لحضرة نبي خصوصا لحضرة شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحسن الشاذلي شيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وخزن لحضرة ذي شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين وحلي شيخ أشاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولي الشعراوي وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن كأحمد جزيلي بن يرديه جزيلي كي زين الدين جزيلي كي نور الهدى جزيلي كي حامد جزيلي كي فؤاد منعم جزيلي كي منيف جزيلي كي محفوظ سيرات وخزن لحضرة جميع أهل دراسمان dalam al-ahya minhum wal amwat sigharihim wa kibarihim khususan ila hadratin Mbah Said Ali Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Haji wa Mbah Ubaidah wa Mbah Baitimyati wa Mbah Yajir wa Mbah Mansur wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dul Faqar Ahmad Hamad Abi Khatib Abi Khatim Mbah Habana min tegas menjabul jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizqi famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa'. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Surat An-Nahl ayat 71. Kita murati secara garis globalnya dulu seperti yang ada dalam tafsir Jalalainnya riyen. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengunggulkan sebagian kalian semua atas sebagian yang lain dalam urusan rizki. Maka faminkum ghaniyun wa fakirun wa malikun wa mamluk. Ada sebagian dari kita yang kaya, ada sebagian dari kita yang fakir atau miskin. Ada yang sebagian dari kita itu menjadi seorang budak, ada yang sebagian dari kita itu menjadi seorang raja, menjadi seorang majikan. Famal ladzina fuddilu ayil mawali birati rizqihim ala ma malakat aymanuhum ay bija'ili ma razaqnahum minal amwali wa ghairiha syirkatan bainahum wa baina mamalikihim. Maka tidaklah orang-orang yang diberi keunggulan yakni dalam urusan rezeki itu
menjadi orang-orang yang menolak atau mengembalikan rezeki mereka atas budak-budak yang mereka miliki. Artinya bagaimana? Ai bija ilma razaqnahum minal amwal wa hiya syirkatan bainahum wa baina malikihim. Yakni tidak mungkin orang-orang yang diberi kelebihan di dalam urusan rezeki itu tidak mungkin mereka menjadi orang yang menjadikan apa yang telah kami rizkikan, yakni Allah Ta'ala terhadap mereka dari beberapa harta dan juga yang lainnya itu menjadi sekutu di antara mereka dan juga di antara budak-budak mereka. Gampangannya ngomong, seorang majikan itu tidak akan pernah menjadikan budaknya merupakan orang yang bersekutu di dalam harta yang dia miliki. Itu gak mungkin, gak ada ceritanya seorang majikan menjadikan budak-budaknya itu menjadi sebagai sekutu orang-orang yang ikut memiliki dalam urusan hartanya. Fahum ayil mamalik wal mawali, maka mereka yakni para budak dan juga para majikan fihi sawa, dalam urusan rizki itu sama, ay syuraka'u, yakni sama. Al maknanya adalah laisa lahum syuraka'u mimma malikim fi amwalihim. Maknanya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, tidak mungkin bagi seorang majikan itu menjadikan budak-budaknya sebagai orang-orang yang bersekutu di dalam hartanya mereka. Gak ono ceritane seorang majikan itu menjadikan budaknya atau bahkan pembantunya itu dijadikan sebagai sekutu di dalam memiliki hartanya. Ya budak kan seperti itu nggih. Fakaifa yaj'aluna, intinya teng mriki pelajarannya. Fakaifa yaj'aluna ba'dha mamalikillahi syuraka alahu. Maka bagaimana mungkin mereka yakni orang-orang kafir itu menjadikan apa yakni budak atau hamba-hambanya Allah, budak-budaknya Allah, hamba-hambanya Allah dijadikan sekutu bagi Allah dalam urusan ketuhanan. Mereka kan menyekutukan Allah Ta'ala, ya kan, dengan yang namanya berhala ataupun yang lainnya. Lah maka dijawab, Allah Ta'ala cara menjawabnya itu sangar, ya. Artinya itu tidak langsung soreh, tapi dikembalikan lagi kepada mereka orang-orang kafir. Dikembalikannya beripun? Kalau kalian menjadi seorang majikan, kira-kira mau nggak kalian menjadikan budak-budak kalian itu sebagai orang yang memiliki urusan harta kalian? Tentu tidak mau. Maka bagaimana mungkin kalian menisbatkan terhadap Allah Ta'ala selaku Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, kalian menjadikan kepada Allah sekutu daripada hamba-hambanya, daripada para makhluk-makhluknya, itu lebih tidak pantas. Pun apa bi ni'matillahi yajhadun ayyakfuruna haitsu yaj'aluna lahu syuraka. Apakah dengan nikmatnya Allah Ta'ala kalian semua itu angas ataupun menentang, yakni kalian kufur dengan sekira kalian itu menjadikan untuk Allah Ta'ala beberapa sekutu. Pun niki secara globalnya dalam tafsir Jalalainnya seperti itu. Kemudian kita beranjak kepada tafsir Fakhrur Razinya. Beliau itu dawuh seperti ini. Muhammad Ar-Razi dawuh tentang ayat surat An-Nahl ayat 71 ini, bahwa korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah, kalau ayat yang sebelumnya itu kan membahas keadaan-keadaan manusia dari perpindahan fase, ya kan? Kemarin membahas Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala itu menciptakan kalian semua, kemudian yang mewafatkan terhadap kalian semua dan seterusnya. Itu namanya sedang membahas yang namanya seorang manusia dari segi perpindahan fase dan seterusnya. Lah korelasinya dengan ayat ini, Allah Ta'ala dalam ayat ini juga sedang membahas
keadaan-keadaan manusia namun dari segi yang lain. Napa? Namun dari segi yang lain, yaitu dari segi urusan rizki. Yakni dari segi urusan rizki. Pun niku ngoten. Sehingga ayat ini juga menunjukkan atas wujudnya Tuhan alam ini. Lho nggih, menunjukkan terhadap urusan Tuhan yang kuasa pada alam ini. Bayangnya ngeten, dalam ayat ini kan Allah Ta'ala ngendikaken Allah Ta'ala itu mengunggulkan sebagian dari kalian semua atas sebagian yang lain dalam urusan rizki. Jadi ini merupakan sekabeh wis ngerti. Memang di dalam alam ini, dalam dunia ini, ekonomi seseorang itu sangat berbeda-beda. Ada orangnya itu sangat kaya, ada orang itu miskin, ada orang itu sedengan. Maka tentunya kita ala Imam Fakhruddin Ar-Razi dijak mikir ya, bahasanya ngoten. Dijak mikir artinya nopo ini juga nanti bisa dijadikan sebuah dalil atas sahnya dibangunkannya semua makhluk dari pada kuburnya dan juga atas kiamat. Karena apa? Karena sesungguhnya karena manusia itu ketika dulunya merupakan sosok yang bukan apa-apa, tidak berupa apa-apa, tidak ada maujudnya. Kemudian Allah Ta'ala wujudkan, kemudian Allah Ta'ala meninggalkan, kemudian Allah Ta'ala adakan lagi. Maka ini sama. Bon. Nah, ini bahas seperti ini. Dawuhnya beliau seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam alam ini terdapat Tuhan yang mengatur seluruh alam ini. Buktinya nopo? Ini sangat. Kita bisa melihat bahwa orang-orang cerdas, orang-orang pintar di dunia ini itu justru bahasanya beliau wadzalika anna naro aqyasan nasi wa aksarahum aqlan wa fahman yafna umruhu fi talabil qadri al-qalil minad dunya wala yastaisiru lahu dzalik. Kita bisa melihat banyak orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar ya, akan tetapi dalam urusan dunianya itu mereka cuma harta sedikit. Wa nara ajhalal khalqi wa aqallahum aqlan wa fahman tanfaqu alaihi abwabud dunya. Kita bisa melihat orang-orang di luar sana itu bodoh dari segi agamanya enggak baik, marang wonten dari segi nopo, dari segi pendidikannya bahkan juga enggak baik. Itu bisa mereka itu memiliki harta yang sangat banyak. Lah, makanya wa kullu syai'in khatar bi balihi wa dara fi khayali fa innahu yahsulu lahu fil hal. Bahkan biasanya wong bodoh iku sangar kepingin urusan babakan dunia opon kerentek saja, memiliki keinginan saja apapun itu urusan dunia, kadang moro-moro bisa langsung keturutan. Kan seperti itu. Makanya beliau dawuh, andaikan walau kana sabab juhdul insani wa aqluhu lawajaba ayyakunal qalu afdala fi hadil ahwal. Andaikan yang namanya sebab kekayaan itu adalah usaha seorang manusia dan akalnya, kepintarannya, mestinya orang yang lebih pintar itu yang akan lebih kaya. Makanya falamma ra'ina anal aqal aqalla nasiban wa ajhal al akhassa au faru nasiban alimna anna dzalika bisababi qismatil qassam. Tapi kita juga melihat bahwa orang-orang yang bodoh ya, itu justru malah hartanya banyak dan berlimpah. Maka kalau seperti itu kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya semua urusan kaya dan juga miskin itu merupakan sebuah qismatul qasam, bagian ataupun jatah yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala yang membagikan rizki kepada para makhluk. Aku seeling tenan ya, dawuhnya orang-orang itu begini. Andaikan kalau yang namanya kaya itu gara-gara usaha, mestinya warung-warung kopi yang buka 24 jam mereka itulah yang lebih kaya. Andaikan yang namanya kekayaan itu gara-gara sebuah akal, gara-gara sebuah kepintaran, mestinya mereka orang-orang yang lulus S1, S2, S3 mereka lah yang menjadi paling kaya dan juga menjadi bos-bos besar, bos-bos CEO. Nyatanya yang jadi bos CEO itu biasanya malah sing lulusannya mek terima SD ngono ae.
Berarti kan dari situ kita itu memahami bahwa semua itu tidak berawal daripada usaha dan juga kepintaran seseorang, tapi semua itu karena didasarkan kismatul qasam ataupun bagian dan juga jatah daripada Allah Ta'ala, zat yang memberi jatah kepada para makhluknya. Kan bener loh. Lah nek pancen sing jenenge urusan sugih itu gara-gara urusan usaha, niscaya yang seharusnya menjadi lebih kaya adalah tukang-tukang warung kopi yang buka 24 jam. Andaikan urusan kaya itu gara-gara niki karena kepintaran, niscaya orang-orang yang harusnya lulus S1, S2, S3, mereka itulah yang menjadi paling kaya. Nyatanya yang menjadi kaya biasanya adalah CEO, itu malah yang lulusan SD. Itu malah bisa jadi CEO. Maka dari situ kita paham bahwa yang namanya rezeki itu bukan gara-gara sebuah usaha, yang namanya rezeki banyak itu bukan gara-gara sebuah kepintaran. Delonis, banyak dari kita itu kadang biasa nih bolo-bolo SD ne biyen itu bocah nuwakal, ora pinter. Sing siji iki bocah pinter, kek tau wekun. Barang wis lulus, bocah sing nakal iki mang urusan bisnisnya lebih sukses daripada bocah-bocah sing pintar. Banyak yang seperti itu terjadi, yang seperti itu. Mulane bahkan sampai dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi teng mriki dawuh, ini seperti yang didawuhkan oleh Allah Ta'ala, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagikan terhadap rahmatnya Tuhanmu, ya? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yakni Allah Ta'ala lah yang membagikan di antara mereka urusan kehidupan mereka di dalam dunia. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dawuh dalam syairnya, wa minad dalili 'alal qada'i wa kaunihi husul labibi wa tibu aisyil ahmaki. Dawuhnya Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Dan termasuk dalil bukti atas qada'nya Allah Ta'ala, atas kuasa dan putusan Allah Ta'ala adalah bu'sul labib, kehidupan yang begitu sengsara bagi orang-orang pintar, wati bu'aisyil ahmaki, dan begitu mewah dan indahnya kehidupan orang-orang yang bodoh. Bahkan kalau dalam syairan lain itu didawuhkan seperti ini. Kalau dalam syairan lain didawuhkan kam akilin ayat madzahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Kam akilin ayat madzahibu, betapa banyak orang-orang yang berpendidikan itu ayat madzahibu berada di dalam kehidupan yang sulit. Wa jahilin talqahu marzuqa, dan betapa banyak orang yang bodoh namun dalam urusan dunianya, dalam kehidupannya dia bergelimang harta. Dawuhnya beliau sampai seperti ini di dalam kelanjutan syairnya, hadzal ladzi tarakal auhama hairatan wa sayyaral aliman nihrira zindiqa. Hadzal ladzi tarakal auhama hairatan, ini membuat pikiran para manusia ini menjadi bingung. Wa sayyaral aliman nihrira zindiqa, bahkan ini bisa membuat orang yang alim menjadi kafir gara-gara kepingin urusan dunia. Luwih ngeri mana? Kam akilin ayat madzahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Betapa banyak orang yang pintar, orang yang berpendidikan tapi hidup dalam kesengsaraan. Juga betapa banyak orang yang bodoh namun penuh dengan kemewahan. Hartanya bergelimang harta. Ini hadzalladzi tarakal auhama hairan, ini membuat pikiran wong-wongku bingung. Wong sampai bingung, kok iso sing jenenge urip iki sampai koyo ngene kok iso. Wasayyaral aliman nihrira zindiqa. Ini kalau orang imannya gak kuat tenanan bisa menjadikan seorang yang alim menjadi kafir zindik. Naudzubillahi min dzalik.
Berarti kesimpulannya nopo? Kesimpulannya adalah satu. Urusan rizki itu memang sudah Allah Ta'ala yang ngatur. Nopo? Urusan rizki niku sudah Allah Ta'ala yang ngatur. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizki. Allah Ta'ala itu mengunggulkan sebagian kalian semua atas sebagian yang lain dalam urusan rizki. Sehingga perlu diketahui bahwa sesungguhnya selisih, bahkan urusan selisih ini tidak tertentu dalam urusan harta saja, ya, bahkan dalam yang lainnya pun juga sama seperti itu. Masya Allah. Ini loh daunnya beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi, waqad kanat musahiban di ba'dil muluki fi ba'dil asfari, ya. Wa kana dzalikal malik kasiral mal wal jah wa kana najaib al kasirah tuqadu baina yadayhi wa ma kana yumkin hurukubu wahidin minha wa rubbama hadiratil at'imatu asyahiyatu. Biasane wong sing dadi raja iku wong sing paling goblok dhewe. Marang ngono sing para petugas-petugas iki pinter-pinter tapi ora wani ambek pemimpinnya masih yo goblok. Lah itu sebuah fakta loh. Ya para, itu sebuah fakta. Lana dawi mang, masya Allah. Dawi mang, hadal ladzi tarakal auhamah. Gare uangku bingung. Bingung. Bahkan nyuwun sewu wong lek gak ditotok lawan ilmu tenanan. Ono sing sampai koyo ini. Lah ya koncoku kae lho biyen lho akal. Tapi saiki kok mulai kok iso sukses baik dari segi nopone iki jenenge niki nih, baik dari segi bisnisnya ataupun yang lainnya. Bahkan orang sing sampai wah selek ngono ceritane aku ya tak nakal pisan ae, tak goblok pisan ae, ora rasa pinter-pinter. Ini kalau tidak didasarkan yang namanya sebuah ilmu. Makanya urusan kaya, urusan sukses, urusan harta iku ora berpatokan pada goblok ataupun pinter. Yo akeh kok wong sing pinter sugih yo akeh. Semuanya itu adalah sudah kismah, sudah pembagian daripada Allah Ta'ala kepada seluruh hambanya. Jadi gak usah napa bahasane, gak usah kesemsem, gak usah kepingin kayak goblok kok sugih aku tak goblok kayak nakal sugih aku tak nakal pisan ya, enggak usah. Orang karuan kowe. Orang karuan kowe nakal malah dadi sugih orang karuan. Sing enek kowe nakal ra sugih pisan tambah sora lah ngono kuwi ya. Bon, artinya memang seperti itu ya. Jadi keyakinannya kita itu harus dirubah. Mindset kita, sekali lagi mindset kita yang harus dibenahi cah. Bon, kula lanjutaken malih. Amma qauluhu, adapun arti daripada famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum, ini bisa diartikan dua arti. Arti yang pertama seperti yang ada dalam tafsir Jalalainnya. Artinya, dan tidaklah orang-orang yang diberi keunggulan dalam urusan rezeki itu merupakan orang-orang yang mengembalikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki. Artinya ya nopo, gak mungkin seorang majikan itu menjadikan hartanya sebagai hal yang disekutukan kepada para budak-budaknya. Ora ono Pak ceritane majikane sugih, marono dekne duwe pembantu ataupun budak gitu ya. Moro-moro majikane itu tadi menjadikan budaknya ataupun pembantunya sebagai orang yang bersekutu terhadap hartanya. Itu enggak mungkin. Artinya bagaimana? Fahum fi sawa, maka antara majikan dan juga budak ini menjadi sama di dalam rezeki. Itu tidak mungkin. Artinya laisa lahum syuraka mimma malikin fi amwalihim fa kaifa yaj'aluna ba'da mamalikillahi syuraka alahu. Artinya adalah enggak mungkin seorang majikan itu menjadikan para pembantunya ataupun para budaknya itu merupakan orang-orang yang bersekutu di dalam harta yang dia miliki.
Sehingga kalau kita kembalikan lagi, ini untuk menghujai kepada orang-orang kafir yang menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Hei wong kafir yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan berhala-berhala itu, atau Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kalau kalian saja sebagai majikan tidak mau untuk menjadikan para budaknya sebagai sekutu di dalam harta yang kalian miliki, lalu bagaimana mungkin, bagaimana pantas, bagaimana masuk akal menurut kalian menjadikan kepada Allah Ta'ala sekutu yang mana sekutunya itu termasuk hamba-hambanya Allah Ta'ala. Yang mana sekutu yang kalian jadikan kepada Allah Ta'ala itu merupakan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Itu tidak mungkin. Menurut satu penafsiran seperti itu. Dalam satu penafsiran lagi bahasanya seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada yang mendefinisikan seperti ini. Sebelum dilanjutkan. Karena kenapa kok beliau dalam tafsir Jalalainnya menafsiri seperti itu? Karena ini seperti yang didhawuhkan oleh Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas itu dawuh bahwa ayat ini turun di dalam menerangkan kaum Nasraninya negara Najran ketika mereka itu berkata bahwa Nabi Isa bin Maryam itu merupakan anaknya Allah Ta'ala. Maka maknanya sesungguhnya kalian semua itu tidak bisa mensekutukan para hamba kalian di dalam apa yang kalian miliki sehingga kalian semua menjadi sama. Maka bagaimana mungkin kalian menjadikan hambaku yakni dalam hal ini adalah Nabi Isa sebagai anak dan juga sekutu dalam urusan ketuhanan. Gampangan ngomong berarti ini sekali lagi ngurui awak dewe pinter dalam ngerot ataupun menjawab keyakinannya orang-orang non muslim. Karena orang-orang non muslim, karena memang ayat ini kan turunnya di dalam kaum Nasrani Najran, yang mana kaum Nasrani Najran itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu anaknya Allah Ta'ala. Berarti ini juga menjawab ngurui awak dewe pinter cara nih berdebat dengan orang-orang non muslim. Berarti begini, orang-orang non-muslim mengatakan bahwa Nabi Isa itu merupakan, kalau ada orang kafir mengatakan bahwa Nabi Isa itu merupakan anaknya Allah dan menjadi Tuhan ketiga, maka jawabannya adalah mudah. Yaitu bagaimana? Jawabannya adalah seperti tadi. Kalian mau nggak menjadikan hamba ataupun pembantu kalian sebagai orang yang ikut bersekutu memiliki di dalam harta kalian? Oh ya gak mau, berarti sama. Maka bagaimana mungkin kalian menjadikan Nabi Isa yang notabene Nabi Isa itu juga hambanya Allah Ta'ala, kok kalian jadikan sekutunya Allah Ta'ala dalam urusan ketuhanan mengatur alam ini? Itu jelas tidak mungkin. Itu menurut satu tafsiran. Dalam penafsiran yang lain ada yang mengatakan seperti ini. Ini juga penak Iwan. Artifamal ladzina fuddilu biradi rizqihim alama malakat aimanuhum. Ada yang mengatakan bahwa yang dikehendaki dari kalam ini adalah untuk mengtakrir, untuk menetapkan kalam yang sudah lewat di ayat yang sebelumnya, bahwa sesungguhnya keuntungan dan juga urusan nahasah ataupun keapesan, bahasa Indonesia ini apes sih apa ya? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mujur ataupun tidak mujur itu tidak hasil kecuali itu merupakan sebuah takdir daripada Allah Ta'ala. Maknanya nopo? Maknanya adalah baik itu majikan ataupun hamba yang memberikan rizki keseluruhan itu adalah Allah Ta'ala. Maka mereka itu sama. Maka jangan sampai ada seorang majikan itu menyangka bahwa mereka itulah yang memberi rizki terhadap para budaknya, para pembantunya. Wa inna madzalika rizki ajraituhu ilaihim ala aidihim. Rizki yang diberikan oleh para majikan kepada
para budaknya itu merupakan rizkiku, yakni rizkinya Allah Ta'ala yang aku lewatkan kepada mereka para majikan. Ini belajar Pak. Jadi ini intinya belajar. Ketika kita itu bisa memberikan makan, ketika kita itu menjadi bos, ketika kita itu menjadi seseorang yang bisa memberikan makan ataupun uang kepada orang lain, maka pelajaran yang kita ambil dari ayat ini menurut satu tafsiran adalah kita jangan sampai merasa bahwa yang memberi rizki terhadap orang-orang yang telah kita beri itu adalah kita. Kita harus beranggapan bahwa itu semua rizki yang kita berikan kepada orang-orang yang telah kita beri itu memang rizkinya mereka dari Allah Ta'ala yang hanya saja dilewatkan oleh Allah Ta'ala melalui kita. Ini agar kita itu bisa menghilangkan yang namanya perasaan berjasa. Kadang kan awak dhewe titik ngerasa berjasa kon gak ono aku gak iso mangan kon. Ono yang sampai bilang seperti itu. Pun kita lanjutkan. Mulana beliau dawuh wa hasil qaul fihi annal maksud fi bayanu annar raziq wallah. Dalam ayat ini bisa dikatakan, bisa ditafsiri bahwa sesungguhnya yang memberikan rizki adalah Allah Ta'ala wa annal malik la yarzuqul abda. Sesungguhnya yang namanya majikan itu tidak memberi rizki. Yang namanya majikan itu tidak memberi rizki terhadap hambanya. Wal maula wallah, ya, majikan atau tuan yang hakikat adalah Allah Ta'ala. Fatahqiqul qaul annahu rubbama kana al-abdu akmala aklan wa aqwa jisman wa aktsaru wukufan alal masalih wal mafasid minal maula. Wa dzalika yadullu anna Zullata dzalikal abdi wa izzatu dzalikal maula minallahi ta'ala. Jadi intinya adalah tengriki matan. Dan intinya ketika kita itu bisa memberikan rizki, ketika kita itu diberi rizki yang berlebih, sehingga kita bisa memberikan sebagian rizki kita kepada pembantu, kepada orang-orang fakir miskin, jangan sampai ada anggapan bahwa yang memberi itu adalah diri kita. Tapi pada hakikatnya yang memberi itu rizki memang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, hanya saja lewatnya adalah diri kita. Itu penting biar kita tidak merasa berjasa, ya. Biar kita tidak merasa berjasa. Biasa-biasa wae. Pun itu ngoten. Fahum fihi sawa. Sampun. Apa bi ni'matillahi yajhadun, maka apakah dengan nikmatnya Allah Ta'ala mereka itu menentang. Jadi ngriki niku, maka apakah dengan nikmatnya Allah Ta'ala mereka itu menentang, yakni para musyrik. Ini merupakan sebuah pertanyaan ingkar kepada orang-orang musyrik. Alladzi awradallahu ta'ala hadhil hujjah, yakni orang-orang musyrik itu kok bisa mengingkari ataupun menentang terhadap nikmatnya Allah Ta'ala. Orang-orang musyrik sudah diberi sebuah kenikmatan berupa bergelimang harta, menjadi majikan, dan seterusnya. Tapi apa yang ada, mereka justru juhud ataupun menentang, kufur. Juhud menentang, yakni kufur terhadap Allah Ta'ala, terhadap nikmatnya Allah Ta'ala, karena mereka menjadikan bagi Allah sebuah sekutu. Bon, mulai cara bahasanya tengriki ngeten. Penalarannya begini. Bagaimana bisa mereka orang-orang musyrik itu bisa dianggap sebagai orang yang mengkufuri nikmatnya Allah gara-gara mereka itu menyembah terhadap berhala? Maka jawabannya adalah salah satunya adalah sesungguhnya ketika sosok yang memberi terhadap setiap hal-hal yang baik, harta-harta yang bagus, itu merupakan Allah Ta'ala, maka barang siapa yang menetapkan sebuah syarik, menetapkan orang yang bersekutu, maka dia telah menyandarkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada
orang itu, maka ini dianggap sebagai orang yang mengkufuri terhadap Allah Ta'ala. Cara-cara nalaring ini loh, cara nalaring ngeten. Gampangane ngomong ngeten, cara nalaring ini, tak nalarno ngene. Umpama mawon, aku ngekei dhuwit nang si A. Si A iki bendino tak kei dhuwit 50.000. Tapi ternyata si A itu mengatakan bahwa uang 50.000 itu juga atas pemberian daripada orang lain. Paham? Aku nggak duit 50.000, saya memberikan uang 50.000 kepada seorang fakir miskin misalnya. Kemudian si orang fakir miskin ini mengatakan bahwa uang 50.000 ini juga atas pemberiannya si fulan, katakan. Selain saya, si fulan selain saya. Berarti ini namanya si fakir miskin ini telah mengkufuri nikmat saya gara-gara dia mensekutukan saya terhadap si fulan. Paham ya? Itu bentuk daripada kenapa orang yang mensekutukan itu dianggap mengkufuri terhadap nikmat. Nalare kayak nemang lho, jelas-jelas mek dikei tak kei sing ngekei 50.000 iku mek aku tok. Tapi kenapa kok dia malah menisbatkan hal tersebut kepada orang lain si fulan itu tadi? Maka ini dianggap sebagai menyekutukan terhadap nikmat yang telah diberikan. Maka sama. Karena sesungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik itu mengidhofahkan kebanyakan nikmat yang mereka dapat itu kepada tindakan yang terjadi karena alami. Kemudian mereka nisbatkan kepada nujum karena perbintangan. Ya, maka hal tersebut dianggap sebagai kufur. Orang-orang kafir kan ngomong kan kayak ngono kuwi. Orang-orang musyrik itu menisbatkan yang namanya nikmat. Oh, nikmat ini terjadi gara-gara memang karena proses alami. Aku sehat iki ya pancen krana proses alami, manganku terjaga dan juga seterusnya. Aku iso panen akeh ya gara-gara pancen musim hujan, musim kemarau, misal seperti itu. Maka ini bentuk daripada mengkufuri terhadap nikmatnya Allah Ta'ala gara-gara mereka menetapkan sekutu terhadap Allah Ta'ala. Baik itu berupa nujum, baik itu berupa berhala ataupun yang lainnya. Pun kalau lanjutakan malih. Ini si ayat kurang mari ya. Astagfirullah. Kakean sing diterangno ya. Kalau lanjutakan malih. Lah iki seru mana iki? Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. An-Nahl 72. Tengriki dijelaskan Allah Ta'ala itu menjadikan untuk kalian semua dari diri kalian semua para istri. Kalau kita mengikuti tafsiran yang ada dalam tafsir Jalalain itu mengartikan fa khalaqa Hawwa'a min dhal'i Adama wa sa'iran nisa'i min nutfir rijali wan nisa'i. Ini didauhakan tafsirannya lebih diglobalkan, maka Allah Ta'ala itu menciptakan Sayyidah Hawa, Siti Hawa dari tulang geger ya, bahasanya wong biasanya tulang rusuk, tulang punggung, tulang rusuknya Nabi Adam, dan menciptakan seluruh para perempuan itu dari spermanya laki-laki dan juga perempuan. Jadi ditafsiri lebih global. Pertama, Allah Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam dan menciptakan para perempuan dari hasil perkawinan laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan, dan Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian semua dari para istri kalian para putra, para anak laki-laki dan
para putu, para no, putu bahasa Indonesia apa? Dan juga para cucu ya, para cucu, ay auladul aulad, para cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Nah, min anwa istimari wal hububi wal hayawan. Dan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kalian semua, yakni dari rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang bagus, yakni dari macam-macamnya buah-buahan, macam-macamnya biji-bijian dan juga hewan. Awabil batilai sanami yu'minun, apakah dengan perkara yang batil yakni berhala kalian semua itu iman, sedangkan wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan sedangkan afabil batili ay sanami yu'minun, apakah dengan perkara yang batil yakni berhala mereka semua itu beriman, sedangkan wa bi ni'matillahi hum yakfurun ay bi isyrakim, sedangkan dengan nikmatnya Allah mereka itu kufur ya, mereka itu kufur sebab mereka itu mensekutukan. Jadi secara globalnya adalah Allah Ta'ala Daud dan ayat niki, pertama Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian semua dari diri kalian semua napa? Seorang istri. Satu. Yang nomor dua, dari istri kalian semua itu Allah Ta'ala menjadikan keturunan para anak laki-laki ataupun para cucu. Dan bahkan bukan hanya berhenti di itu, Allah Ta'ala juga memberikan rizki-rizki yang baik. Rizki-rizki yang baik. Sehingga apakah mereka itu beriman terhadap perkara yang batil, yakni berhala, dan kufur terhadap nikmatnya Allah. Bon, sekarang kita membahas secara garis perincinya. Tengriki niku didadekaken ngeten. Ini juga sama, hubungannya, korelasinya dengan ayat yang sebelumnya adalah kalau ayat yang pertama sendiri itu membahas keadaannya manusia dari segi perpindahan fase satu. Yang nomor dua, ayat yang barusan kita bahas itu tadi membahas manusia dari segi urusan rezeki. Sekarang kita membahas urusan atau keadaan manusia dari segi penciptaan seorang pasangan. Napa? Membahas mengenai seorang pasangan. Ini juga bahas tentang kondisinya manusia. Maka juga sama, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ini tujuannya untuk agar kita bisa takrir atau menetapkan bahwa di alam ini terdapat seorang Tuhan Al-Mukhtaril Hakim, ya, Tuhan yang maha bijaksana. Dan juga sekaligus ayat ini untuk mengingatkan atas nikmatnya Allah Ta'ala terhadap para seluruh hambanya dengan nikmat-nikmat ini tadi. Kita tafsiri secara globalnya, secara perincinya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ya. Dan Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian semua, dari diri kalian semua, para istri. Menurut sebagian pendapat ada yang mengatakan ini khusus cuma ditafsiri Allah Ta'ala itu menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Wahada dhaifun, tapi ini sangat lemah. Kenapa? Lianna qaulahu, karena dahulunya Allah Ta'ala ja'ala lakum min anfusikum azwaja, itu khitab terhadap semuanya. Sehingga kalau ini cuma dikhususkan terhadap Nabi Adam dan juga Siti Hawa, ini sangat bertentangan dengan dalil yang berupa kalimat lafadz min anfusikum. Sehingga ayat ini hampir sama maknanya dengan ayat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwaja. Sehingga yang paling tepat adalah kita itu menafsirinya dengan bahwa memang semuanya secara keseluruhan Allah Ta'ala menciptakan dari diri kalian semua para istri. Tak kandani ya. Ini merupakan sebuah fakta bahwa yang namanya tulang punggung laki-laki dan juga perempuan itu terjadi perbedaan. Terjadi sebuah perbedaan. Saya ungkapkan sebuah fakta. Saya ini menemukannya di dalam kitab Ghamzul Basair. Dalam kitab Ghamzul Basair itu di situ disebutkan bahwa
tulang rusuknya laki-laki, tulang punggungnya laki-laki, kalau normalnya giling-gilingin dhisik. Kalau normalnya yang namanya tulang punggung itu total ada 24. 12 di kanan, 12 di kiri. Normalnya tulang punggung manusia itu ada berapa? 24. 12 di kanan, 12 di kiri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. 12 di kanan, 12 di kiri. Nah ternyata di dalam kitab Homzul Basair itu diterangkan begini. Kalau perempuan itu tulang punggungnya jangkep 24. 12 di kanan, 12 di kiri. Namun kalau laki-laki itu enggak sampai 24. Tapi 23. 12 di kanan, yang kiri tinggal 11. Tulang rusuknya satu hilang. Itu mengungkap fakta bahwa yang namanya memang seorang perempuan sebagai pasangan seorang laki-laki itu memang diciptakan dari tulang rusuk. Mulane biasa nih wong wedok iku lek gandolan iku nang sebelah kirine wong lanang. Karena ya iku mang. Karena memang benar-benar faktanya adalah tulang rusuknya, tulang punggungnya seorang laki-laki yang kiri itu tinggal 11. Kudune rolas. Itu saya temukan dalam kitab Homzul Basair. Jajal hitungan dhewe, aku ya ora tau membuktikan. Jajal hitungan dhewe. Aku ora tau mbuktekne, tapi kuwi nang kitabe kaya ngono. Niku ngaten. Terus kemudian beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh ngeten. Sekali lagi ngeten. Kula lanjut nang ya. Kula lanjut nang ngeten. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh ngeten. Wa ja'al lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian semua dari istri-istri kalian para anak dan juga para cucu. Allah Ta'ala itu menjadikan untuk kalian semua dari para istri-istri kalian para anak dan juga para cucu. Jadi dari sebuah perkawinan ini nanti akan menghasilkan sebuah keturunan. Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi ingin mengungkap sebuah fakta yang diomongkan oleh para dokter. Nah, ini tafsir tapi titik bangga tetap sains, Pak. Ini jenenge wong tafsir beliau itu sangat. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu begini. Seorang laki-laki dalam hal ini seorang laki-laki itu memiliki watak tubuh dan suhu tubuh. Kalau watak laki-laki dan juga suhu tubuhnya laki-laki adalah kering dan juga panas. Balik ini mana? Suhu dan watak tubuhnya laki-laki itu adalah kering dan juga panas. Sedangkan kalau perempuan itu watak dan suhu tubuhnya adalah basah dan juga dingin. Nah, basah dan juga dingin. Ini nanti coba ini bisa kita rasakan dari diri kita. Jadi sini jenis watak dan juga suhu badannya seorang laki-laki itu kering dan juga panas. Kalau perempuan itu wataknya adalah dingin dan juga basah. Bahas sing jenenge kemang. Allah Ta'ala memberikan untuk kalian semua dari istri kalian para anak dan juga cucu. Maka di sini didauhakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini anu ya, tak balik mana? Ini menurutnya para dokter ya. Menurutnya penelitian dokter didauhakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, kalau yang namanya tengriki dawakan, qalu idan sabba ilal khasil yumna minadz zakari summan sabba minhu ilal janibil aiman
minar rahim kanal waladu dzakaran taman fil dzukurah. Sehingga penelitian yang sudah didauhakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai kenapa atau bahasanya kok bisa nanti ada anak itu laki-laki, anak itu perempuan atau seterusnya. Tengriki beliau dawuh, kalau yang namanya sperma itu turunnya pada ndok-ndokan, bahasanya gitu ya. Atau bahasa Indonesianya testis. Testisnya seorang laki-laki yang sebelah kanan kemudian terjatuh, kemudian berpindah pas waktu hubungan itu terjatuh atau bahasanya berpindah kepada rahimnya perempuan yang sebelah kanan, maka kalau seperti itu anaknya menjadi laki-laki. Kamana wong ngene kan ndok-ndokane wong lanang kan ya ana kalane ana loro, ana kanan juga ana kiri. Lah kemudian di dalam kemaluannya seorang perempuan itu juga ada ruang rahim kanan, ada ruang rahim kiri. Lah dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi, kalau sampai sperma itu bahasanya terkumpul di dalam testisnya laki-laki yang sebelah kanan, kemudian jatuhnya juga kepada ruang rahim yang sebelah kanan, maka anaknya jadi laki-laki secara sempurna, laki-laki tulen. Kemudian kalau spermanya itu jatuh di testis yang sebelah kiri dari laki-laki, kemudian juga nanti tertumpahkan di ruang rahim yang sebelah kiri, maka nanti anaknya akan menjadi seorang perempuan yang tulen. Lah, lanjutnya lagi, ketika terjadi persilangan, ketika spermanya itu turun di testis yang sebelah kanan dari laki-laki, namun kemudian tertumpahkan kepada ruang rahim yang sebelah kiri dari perempuan, maka nanti anaknya itu laki-laki namun berwatak seorang perempuan. Wet lanang tapi sifatnya lemah gemulai. Itu ketika dari laki-lakinya itu tertumpahkan ke kanan, ke rahim perempuannya tertumpahkan ke kiri. Laki-laki berwatak perempuan. Begitu juga sebaliknya, kalau sampai yang namanya spermanya itu jatuh ke testis yang bagian kiri, kemudian terjatuhkan atau tertumpahkan ke ruang rahimnya perempuan yang bagian kanan, maka anaknya perempuan tapi watake lanang. Tapi ini tapi ini dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini merupakan hasil risetnya para dokter. Kemudian beliau membantah bahwa sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa alasannya ucapan yang mengatakan bahwa laki-laki itu memiliki watak, alasannya memiliki watak panas dan juga kering, kalau perempuan itu memiliki sifat basah dan juga dingin, maka sesungguhnya ini merupakan sebuah alasan ilat yang sifatnya sangat lemah. Karena terkadang kita itu bisa melihat perempuan yang suhu tubuh dan juga watak tubuhnya, watak badannya itu panas, dan laki-laki itu kadang dingin. Maka kalau seperti itu bisa kita simpulkan bahwa yang bisa menjadikan ini laki-laki ataupun perempuan pada hakikatnya hanyalah Allah Ta'ala saja. Amin. Jadi ya gimana? Itu hanya sebuah, ya kita tetap tidak menafikan bahasan itu. Kita tidak menafikan tentang apa yang sudah diteliti oleh para dokter. Monggo itu juga boleh-boleh saja. Cuma kita tidak boleh lupa bahwa itu hanya sebuah asbab yang sangat lemah. Tetap yang menjadikan itu adalah Allah Ta'ala. Ya iso ae to, masih teko kanan nang kanan dadi wedok iso ae Gusti Allah lek ngersakaken. Cuma itu sebagai asbab yang mana asbab itu sangat lemah. Hanya takdirnya Allah Ta'ala yang kuat tak terkalahkan. Soalnya kadang kan awak dhewe itu kadang terlalu apa bahasanya? Terlalu berpegangan terhadap yang namanya asbab.
Aku mengungkap faktanya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Ta'ala itu memberikan rezeki terhadap kalian semua dari rezeki-rezeki yang baik. Delon oleh nikmat, oleh paring nikmat Allah Ta'ala dumateng awak dhewe kabeh. Pertama, dikei bojo. Yang mana bojone itu min anfusikum, dari diri kalian semua. Ini sehingga nanti pembahasannya adalah membahas mengenai bagaimana hukumnya memiliki seorang istri dari alam lain, bukan dari jenis kita. Bojone jin. Banyak orang yang nikah dengan jin. Maka menurut sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dari ayat ini kita bertendensi bahwa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ini kan berarti rangkanya Allah Ta'ala itu sedang menghitung nikmatnya kepada hambanya. Hei, kon itu tak kei istri, tak kei bojo, teko diri kalian semua, teko jenis kalian semua. Itu merupakan sebuah kenikmatan. Sehingga kalau dari lain jenis, bukan jenisnya manusia, ya, maka kalau seperti itu hukumnya haram. Pertama dikei bojo, yang mana bojo itu termasuk dari golongan jenisnya kita. Yang nomor 2, maron dikei anak putu. Bahkan bukan hanya berarti di situ saja nikmatnya Allah Ta'ala. Sembari Allah Ta'ala memberi istri, memberi anak, Allah Ta'ala jamin pisan wa razaqakum minat thayyibat. Allah Ta'ala itu memberikan rizki daripada sebuah rizki-rizki yang baik. Sangat lengkap oleh Allah Ta'ala, maringi memang lengkap. Lah, ini menjadi sebuah runtutan Al-Qur'an. Delon, runtutannya Al-Qur'an ngene lho ya, delon. Pertama ngekei bojo. Ya. Marono ngekei anak putu. Marono ngekei rizki. Mulakno kebanyakan orang, kamu sudah hafal ya runtutannya ya. Dikei bojo, dikei anak putu, marono baru dikei rizki. Jadi jika iris gini sak marine duweni anak putu. Lalu banyak orang itu mendapatkan kesuksesannya itu dikala mereka itu sudah punya anak. Duwe anak yang keberapa, yang kedua, itu dia baru menggapai kesuksesan ekonominya. Ya toh. Lah aku tenanan, iki dulu saya pernah Gojek apa nge-Grab apa Maxim lali ya. Toko bandara mrene. Iku kebetulan yang nyopir adalah orang Cina. Dia cerita kalau baru diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala itu dikala dia istrinya hamil anak kedua. Baru dikai kesuksesan dalam urusan rizki, dalam urusan ekonomi. Terus marono kaji dasir iki. Iku ya cerita kula niki nembe sugih 2000 pinten ngoten niku nembe kula. Ya ini berarti kan sesuai dengan urutan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dikai bojo, dikai anak putu, baru dikai rizki. Tegese rizki sing melimpah. Tapi ya enak tapi tidak menafikan yang kaya sebelum nikah ya enak. Tapi runtutan yang di Al-Qur'an ini kebetulan seperti itu. Ya. Bon. Kelanjutannya yang terakhir afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah dengan sebuah kebatilan yakni berhala kalian semua itu beriman dan dengan nikmatnya Allah Ta'ala, bukan kalian yang muradnya ya, mereka. Apakah dengan perkara yang batil yakni berhala mereka semua itu beriman, dan dengan nikmatnya Allah Ta'ala mereka semua itu kufur. Kok karo perkara sing batil rupane berhala kok malah nemen imane, justru terhadap nikmatnya Allah Ta'ala mereka itu malah kufur. yakni kufur terhadap nikmatnya Allah Ta'ala sebab mereka itu mensekutukan terhadap Allah Ta'ala. Pun ngoten qauluhu wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'una
wala yastati'una fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu antum la ta'lamun ilahuna wallahu a'lam bissawab.